Saya mau bercerita pengalaman saya mendapat seorang klien sekitar 2 bulan lalu yang sekarang telah saya putus kuasanya. Saya mengundurkan diri karena menurut saya orang ini agak sedikit psikopat ya. Dan setelah saya profiling secara benar, orang ini ternyata banyak melakukan kebohongan, menggalang dana dari para pendukungnya, terutama dari kalangan Kristen yang menurut saya mensupport orang ini untuk melakukan perbuatan yang barbar, menyerang ajaran agama orang lain. Sekitar 2 bulan lalu, saya mendapat WA dari orang ini. Dia minta tolong ke saya untuk melaporkan 2 orang, namanya inisialnya RYH dan RW, dalam hal penyebaran data pribadi. Saya mengatakan, oke, kita bisa laporkan sepanjang bukti-buktinya memenuhi. Nah, saya mengirimkan kuasa ke sana, ke Amerika, kemudian ditandatangani dan dikirim kembali ke Indonesia sekitar awal Juli. Setelah saya pelajari, saya kemudian dikirimi bukti-bukti yang dia miliki. Memang sebagian ada yang memenuhi unsur penyebaran data pribadi, tetapi ada yang masih kurang. Jam 8 itu paling santer, jam 9 saya sudah bangun. Betul. Saya buka Komal, tidak ada apologet yang bangun. Atau mereka sibuk. Mungkin mereka butuh ini. Betul. Kayaknya butuh ini. Karena begitu saya buka Komal pagi-pagi, saya cari, mana ini Komal? Ya sering, sekarang ini kok nggak ada yang buka. Oh, Iya. siap bang, siap bang. Tadi pagi, kemarin begitu terus. Jadi gimana mau dakwah kita ini bagus? Sementara saya mau solo, jaringan nggak bagus. Gitu. Kita kalah sama Pak Bombom. Nggak ada yang seperti Pak Bombom. Bisa 12 jam, 13 jam sendirian. Iya, betul. Jadi ya teman-teman, apologet. Dan bukan juga hanya apologet, Dinda. Siapapun, netizen kan juga ikut begadang. Mereka juga ikut tepuk tangan, mereka juga ikut ribut, tertawa. Maka ini, mereka butuh ini. Suplai nutrisi untuk menjaga kesehatan. Ini ada madu dan murah. Saya agaknya kaget. Berapa harganya? 40.000. 40.000. Sebanyak ini, Masya Allah. Allahu Akbar. Kenapa murah, teman-teman? Karena beliau langsung connect dengan sumber, dengan penghasil madunya. Bukan melalui banyak-banyak tangga-tangga, tapi langsung di tempatnya. Jadi murah. Jadi teman-teman netizen, silakan pesan madu ini di saudara kita. Di link deskripsi sudah ada juga. Ada di deskripsi ya, sehingga ya kita nonton itu bisa kuat. Percuma juga untuk nanti tidak masuk juga ilmunya kalau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid AMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Akhirnya Ferdinand Huttayan angkat suara mengenai Edis yang sedang mencari-cari dia. Edis yang sedang memerintahkan para Laskar Polikardus, para Edistarian, herder-herder untuk mendatangi kantor Ferdinand Huttayan sekaligus menagih uang 30 juta yang sudah diberikan oleh Edis. Akhirnya Ferdinand berbicara langsung, mengklarifikasi pemberitaan mengenai dia yang melarikan uang Edis, teman-teman. Ada beberapa poin yang kalian harus tahu ya. Yang pertama, Ferdinand ditugaskan untuk membuat laporan untuk 2 orang. Yang pertama Robert Lele sudah dituntaskan, yang kedua untuk Rudy Iskariot. Jadi ternyata Ferdinand ini juga lah yang membuat LP untuk Robert Lele. Ini sekaligus mengklirkan siapa sebenarnya yang melaporkan Robert Lele. Banyak orang bertanda tanya, kenapa dia tidak pakai kuasa hukum yang sama kalau begitu? Kenapa dia tidak serahkan kepada pengacara yang menangani kasus Robert Lele juga? Dan ternyata Robert Lele pun dilaporkan oleh Ferdinand, orang yang sama. Artinya apa? Kalau dibilang Ferdinand ini nggak beres, Ferdinand ini nggak jelas, buktinya 1 laporan sudah beres. Tinggal 1 lagi. Tetapi karena Edis tidak mau menunggu, dia pengennya harus sekarang juga, harus langsung ada LP-nya, maka Ferdinand menarik diri. Apalagi setelah Ferdinand menonton, melihat bahwa ternyata kasus ini dijadikan ladang pencarian donasi oleh Edistarian, oleh Edis tipu. Jadi Ferdinand terkejut.
Ya, dia terkejut, dia bilang ini psikopat ini. Edis ini psikopat. Dia jadikan kasus pelaporan kepada Rudy dan Robert Lele sebagai ladang pencarian. Jadi motivasinya bukan ingin mencari keadilan. Nah, jadi memang ya teman-teman, kalian harus tahu, banyak sekali polikardus ini memanfaatkan hukum di Indonesia, membuat laporan-laporan dengan tujuan balas dendam, dengan tujuan ingin mencari uang, donasi, dan sebagainya. Bukan murni sedang pembelaan iman, no. Bukan murni sedang mencari keadilan. Kalian harus tahu teman-teman ya, kantor polisi adalah tempat kalian mencari keadilan. Bukan tempat kalian untuk balas dendam. Bukan tempat untuk melampiaskan kebencian kalian kepada orang. No. Dan ini juga pernah saya alami teman-teman ya. Bahkan dari pihak kepolisian mengatakan mereka terkejut. Ternyata mereka ditipu. Ditipu ya oleh para polikardus ini. Mereka kira sedang cari keadilan. Ternyata sedang ingin mengkriminalisasikan orang lain. Dan itu sering dilakukan oleh para polikardus, teman-teman. Sering sekali, karena memang mereka ini suka mengkriminalisasikan orang, suka memaksakan kehendak. Mereka pikir mereka punya uang, mereka punya segalanya, punya kuasa, mereka bisa suka-suka di negeri ini. Coba lihat, mereka tuh dari dulu seperti itu. Ada peribahasa ya, yang mengatakan sekaligus nasihat-nasihat orang bijak, di mana isinya adalah, kalau kalian ingin lihat sifat seseorang, ya, mau lihat sifat asli seseorang, berikan dia uang dan kekuasaan. Maka kalian akan melihat sifat aslinya. Jadi sekali lagi teman-teman ya, kalau ada orang yang zolim saat dia mulai kaya, mulai berkuasa, dia mulai suka selingkuh, suka berzina, ya, suka aneh-aneh saat dia mulai kaya, itu bukan karena dia berubah. No. Itu bukan, oh, ternyata kekayaan merubah dia, membuat dia jadi seperti itu. No! Itulah sifat asli dia yang sesungguhnya. Jadi uang dan kekuasaan tidak merubah orang, teman-teman. Tapi hanya menunjukkan sifat aslinya. Sebenarnya sifat aslinya seperti itu. Saat dia miskin, ya dia nggak tunjukkan. Begitu juga dengan polikardus-polikardus ini, terutama Edis ya. Edis kan dulu hidup dalam kemiskinan. Dia hidup hanya ya menumpang kepada Suwarni. Itulah kenapa waktu di Indonesia dia kayak orang tertekan, kayak kalau dibilang tablo ya, tampang blow on menurut Robert Lele. Ya, Robert Lele bilang kan, ini kok blow on sekali muka dia gitu kan. Ya, mukanya kayak rudal gitu kan. Betul nggak? Mukanya kayak orang goblok gitu. Muka dia nggak seperti itu dari lahir, teman-teman. Tapi karena selama ini tertekan hidupnya, selama ini nggak jelas hidupnya, ya jadi seperti itu mukanya. Ya, jadi memang kondisi itu membuat gestur dan aura muka kita itu berubah. Coba lihat orang yang tiba-tiba jadi susah hidupnya, itu mukanya langsung kusam, mukanya langsung kayak muka orang sedih sekali gitu kan. Padahal dulu waktu kaya mukanya ceria. Nah, ini seperti itu. Jadi Edis itu karena miskin dia seperti itu, dan sekarang nah, mulai itu berubah dia kan, mulai menunjukkan wajah aslinya. Dan menurut Ferdinand, ya, ini salah satu pengalaman yang luar biasa, mendapatkan klien yang psikopat. Ya, klien yang psikopat memanfaatkan kasusnya ternyata untuk menggalang donasi. Ferdinand nonton sendiri kan, anjir ini orang dapat 2 miliar untuk melaporkan yang namanya Robert dan Rudy Iskariot. Sedangkan dia minta fee, ya, fee dia sebagai pengacara untuk pelaporan 50 juta ditawar jadi 30. Ditawar teman-teman ya. Jadi 30 itu angkanya, itu berasal dari penawaran ya Ferdinand kepada Edis yang awalnya 50 terus ditawar sama Edis. Ferdinand bilang oke, biayanya 50. Edis bilang aduh kita kan sesama anak Tuhan gitu kan, kita kan Kristen, ini bela iman gitu kan. Ya, ini kan case ya, bantu saya bla 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 gitu kan. Nah, Ferdinand lihat oh ini public figure, mewakili Kristen ya, mewakili Kristen. Oke. Kasih diskon jadi 30. Tiba-tiba dia tahu anjir 2 miliar dia dapat. Ya, bayangkan teman-teman. Dia dapat 2 miliar, tiba-tiba kasih ke kita minta tawar, kan biadab itu teman-teman. Itu biadab sekali gitu. Sama kayak misalnya proyek pemerintah itu ya.
Oke, proyek pemerintah turun dana 2 miliar untuk pembangunan jembatan. Terus sama kamu, ya, kamu pikir udahlah saya sunat uang ini, saya cari subkontraktor. Ya. Di proyek kan ada namanya subkontraktor. Nah, dia subkan proyek tersebut, oke? Dia agenkan proyek tersebut, dia cari kontraktor yang bisa bangun jembatan itu. Terus dia tanya, berapa biayanya? Ya, kalau yang paling murah punya jembatan, 50 lah Pak. Ya, jembatan paling murah 50 juta. Oh, enggak, 30. Ya, 30 aja. Subkontraktornya mikir, anjir, tipis sekali ini 30. Ya sudahlah, nggak apa-apa lah 30 ya. Yang penting untuk masyarakat gitu kan. Supaya desa di belakang itu bisa cepat aksesnya, ada jembatan. Ya udahlah, dibantu 30 pun nggak apa-apa gitu kan. Nah, jadi subkontraktornya tuh punya pikiran baik gitu. Punya pikiran baik. Tapi begitu dia dengar dananya turun 2 miliar, biadab anjir. Turun 2 miliar, saya minta 50 ditawar. Ditawar sama dia. Biadab nggak ini orang? Nah, itu Edis, teman-teman. Jadi dia berbohong demi mendapatkan donasi. Berbohong. Nah, ini udah zaman internet, teman-teman. Segala kebusukan-kebusukan itu hanya masalah waktu sebelum tercium. Sebelum terbongkar. Jadi Edis ketagihan jadi mafia donasi, teman-teman. Dari nangani kasus Deddy Saputra, dia melihat bahwa ternyata yang berbau-bau laporan polisi ini uangnya kencang. Ya, kencang sekali. Karena Laskar Polikardus ini merasa bahwa hukum itu nggak berpihak kepada mereka. Sehingga mereka akan kucurkan dana yang besar supaya dapat pengacara bagus, ya, dan sebagainya. Apalagi Edis kan bilangnya apa? Ini pengacara terkenal. Di otak orang, Hotman Paris ini kan gitu. Hotman Paris mahal ini, gitu kan? Betul nggak? Pengacara-pengacara kondang kan kalau kita dengar, ya selama ini desas-desus, bayarannya itu per jam itu, teman-teman. Bahkan bisa sampai ratusan miliar gitu kan, nah, pengacara-pengacara kondang. Jadi di otak orang, ini kita bantulah Edis. Itulah kenapa kita dapat infonya dari sebelah juga. Bahkan ada satu donatur sekali ngasih tuh 20 juta, 30 juta untuk Edis. Untuk kasus dia ini. Tapi ternyata dia cuma keluar duit berapa? 30. Aduh. Ada orang ngasih sampai 70, 80 gitu kan. Biadab ini memang. Oke, kita akan dengarkan bagaimana Ferdinand terkejut dengan case ini yang dia sebut sebagai klien psikopat, klien pembohong, dan klien yang memanfaatkan agama Kristen, orang-orang Kristen untuk kepentingan pribadinya. Dan bagi teman-teman sebelum nonton jangan lupa juga ya, supaya makin seru nontonnya, pastikan kalian standby mau di madu ya. Nah, jadi kita jangan jual kebohongan seperti Edis, seperti Polikardus, mending kita jual barang yang halal ya. Bagi teman-teman jangan lupa dicoba mau di madu. Ini madu-madu yang kita buat, teman-teman, banyak varian ya. Ada beberapa varian. Kesukaan saya madu Aceh. Bagi teman-teman yang belum tes, silahkan dicoba madu varian Aceh ini, hutan Aceh. Saya jamin enak, garansi ya. Nggak enak silahkan pukulin saya. Dan kita juga jualan kopi, teman-teman. Ini kopi buatan saya sendiri, Maha Kopi. Silahkan dicoba. Link pembelian sudah ada di deskripsi video. Tinggal diklik ya, tinggal dipilih mau beli lewat Shopee, Tokopedia, atau bisa juga melalui WhatsApp yang tertera di deskripsi juga. Saya mau bercerita pengalaman saya mendapat seorang klien sekitar 2 bulan lalu yang sekarang telah saya putus kuasanya. Saya mengundurkan diri karena menurut saya orang ini agak sedikit psikopat ya. Dan setelah saya profiling secara benar, orang ini ternyata banyak melakukan kebohongan, menggalang dana dari para pendukungnya, terutama dari kalangan Kristen yang menurut saya mensupport orang ini untuk melakukan perbuatan yang barbar, menyerang ajaran agama orang lain. Sekitar 2 bulan lalu, saya mendapat WA dari orang ini. Dia minta tolong ke saya untuk melaporkan 2 orang. Namanya inisialnya RYH dan RW dalam hal penyebaran data pribadi. Saya mengatakan, oke, kita bisa laporkan sepanjang bukti-buktinya memenuhi. Nah, saya mengirimkan kuasa ke sana, ke Amerika, kemudian ditandatangani dan dikirim kembali ke Indonesia sekitar awal Juli. Setelah saya pelajari, saya kemudian dikirimi bukti-bukti yang dia miliki. Memang sebagian ada yang memenuhi unsur penyebaran data pribadi, tetapi ada yang masih kurang untuk disebut penyebaran data pribadi karena terlihat memang pelaku ini lihai, cerdas,
menyembunyikan sesuatu sehingga agak sumir ketika disebut penyebaran data pribadi. Kami kemudian, saya mensomasi bank yang menjadi sumber penyebaran data pribadi ini, yang telah dijawab. Kemudian kami sampaikan kembali karena pihak bank meminta tambahan bukti-bukti bahwa data itu diperoleh dari BRI. Kemudian kami tambahkan lagi bukti dan kami balas surat BRI untuk mendapat konfirmasi audit internal bahwa memang di sana kebocoran data terjadi. Dan itu akan kami gunakan sebagai bukti pelaporan terhadap pelaku. Nah, pada saat pertengahan Juli kami sudah melaporkan, dan pada awal Agustus terbit surat tanda laporan polisi, atas nama RW telah berhasil kita laporkan penyebaran data pribadi telah memenuhi undang-undang. Satu lagi, kita masih menunggu jawaban BRI sebagai bukti bahwa yang bersangkutan telah menyebarkan data pribadi sumbernya dari BRI. Nah, ini menunggu waktu. Tetapi klien saya ini konyol. Dia merasa, pokoknya harus segera diterima laporannya, pelaku harus segera ditangkap, harus segera dipenjarakan. Dia pikir proses hukum di Indonesia ini seperti bikin tahu, seperti goreng tahu. Dan akhirnya klien saya ini di media sosial teriak-teriak, wah Ferdinan Huta Hayan menipu saya, mengambil uang saya 30 juta. Karena memang saya kenakan operasional 30 juta dan itu di bawah standar saya. Saya biasanya untuk melakukan pelaporan itu, kalau untuk orang-orang tertentu saya kenakan tarif di 50 juta untuk membantu pelaporan, Tapi saya diskon dan itu pun bayarnya nyicil. Tapi sekarang dia teriak-teriak di media sosial, dia bilang, Ferdinan Huta Hayan menipu saya, kembalikan uang saya. Padahal bahwa pekerjaan yang kita lakukan itu dari 100% kalau kita hitung itu sudah 90% karena sudah dilaporkan satu lagi menunggu barang bukti tambahan dari BRI tentang kebocoran data sehingga itu bisa dilaporkan. Jadi dari 2 orang telah terlapor satu lagi kita mengejar bukti tambahan supaya bisa dilaporkan. Tapi klien saya ini edan, dia teriak-teriak minta duitnya kembali padahal ini belum sampai 2 bulan loh. Kita sudah melakukan proses yang sangat cepat. Dia nggak tahu kalau di Indonesia ini laporan polisi itu bisa dari laporan sampai masuk ke pemeriksaan itu bisa berbulan-bulan, bahkan sampai setahun lebih nggak kunjung selesai, bahkan bertahun-tahun nggak selesai. Jadi klien saya ini saya lihat memang agak sedikit psikopat dan saya menghimbau nih kepada siapapun orang-orang Kristen di Indonesia ini berhenti mendukung yang bersangkutan ini. Berhenti kalian mendukung karena dia menyerang agama orang lain secara barbar dan dia mengumpulkan uang untuk kepentingan pribadinya. Karena waktu klien saya ini saya tangani, dia malah membuka donasi katanya untuk bayar lawyer, bayar saksi. Padahal mana pernah saksi dibayar, dia itu bohong aja. Dia bohong, dia membohongi banyak orang-orang Kristen di Indonesia ini. Jadi saya berharap orang-orang Kristen di Indonesia berhenti memberikan donasi kepada yang bersangkutan. Karena dia pun kekristenannya kita pertanyakan. Karena dia tidak mengakui Yesus itu sebagai Tuhan. Jadi orang ini adalah penyakit bagi kekristenan dan harus kalian jauhi. Dan berhenti memberikan donasi kepada yang bersangkutan ini. Tapi yang diancam. Beda diponis sama diancam loh. Ya. Begitu. Makanya pastikan dulu dari organisasi mana dia. Ya, nanti teman-teman lah. Nanti netizen dan juga nanti tim para netizen Edis TV yang lantam ngeri dan cetar memana yang akan mencari info gitu. Oke, sukses selalu, berjuang. Coba ada yang bilang katanya Ferdinan typing, mana dia mau naik? Nggak ada. Saya lihat nggak ada mau naik dia, mana? Mana? Nggak ada saya lihat. Coba mana Ferdinan? Katanya ada info katanya dia netizen. Ya, coba saya kasih naik, silakan. Silakan naik Ferdinan. Saya kasih panggung, silakan. Anda bernarasi di sini, silakan. Mana? Nggak ada dia saya lihat. Nggak ada. Tidak ada. Nggak ada. Kalau dia ada, saya kasih dia berkuar-kuar 10 menit. Silakan. Mana? Nggak ada teman-teman. Hilang. Coba mention, panggil. Kita turunkan dulu ya Bang ya. Kita mau ini kalau dia mau naik. Oke, makasih ya. Oke. Ya, silakan teman-teman ya.
Silakan, Ferdinand Hutahayan. Kalau Anda di sini, silakan. Mana ini? Belum ada. Nggak ada. Jangan bohong-bohong teman-teman, nggak ada. Tidak ada teman-teman, tidak ada. Ayo klarifikasi Ferdinand Hutahayan. Bilang, kasih tahu kalau di saldomu tinggal 15.000, kau kasih tahu saya. Ayo. Nggak ada teman-teman, nggak ada. Nah, ini yang ada si Anu, sang debitur. Kalau sang debitur ada. Si Rudi Yohanes ada dia mau naik. Cuman dia naik mau ngapain? Mau pansos. Mau pansos dia, mau pamer akun. Saya mampir ke Edis lah, biar nanti kalau saya live dapat ini. Oke, Ruth. Dengar Ruth. Aku buat sama kau, biar kau tidak bisa pansos. Kita debat di YouTube soal ini, ya. Oke? Kita janjian kapan? Di YouTube, ya. Aku naik ke YouTube-mu, pakai StreamYard, aku masuk ke tempatmu, ya. Jangan kau di sini, kau pansos kau di sini. Tahu saya. Kau ngemis-ngemis kau di sini mau mau menaikkan view-mu. View-mu sudah ditakdirkan maksimal 200. Itu pun tidak mungkin berlangsung lebih dari 1 menit. Ya, maksimal itu 200 itu, ya. Kalau di YouTube, view-mu maksimal 50, ya. Itu pun setelah kau siaran setidak-tidaknya 2 jam. Nah, ada sang debatur ada nih. Ya, kujanjikan ya, kita janjian ketemu. Ruth, kau live di YouTube-mu pakai StreamYard, aku masuk ke tempatmu. Halo Edis. Siap? Halo Edis. Kau dulu waktu belum terkenal ku naikkan ke StreamYard Kudis. Kenapa kau StreamYard nggak bisa pansos. Di StreamYard tidak bisa pansos. Pansos kok. Iya, enggak di StreamYard nggak bisa pansos. Kau live di YouTube, aku naik ke sana. Ya, kau live di YouTube, aku naik ke sana. Begini, di StreamYard itu nggak bisa pansos. Ya, jangan kau bilang bisa pansos. StreamYard itu kalau kau naiknya bukan pakai akun TikTok, bloon. StreamYard itu kau naiknya pakai akun Google. Dan itu kau nggak bakal bisa pansos. Yang bisa pansos itu pakai TikTok. Kalau saya di TikTok Live, kamu pakai TikTok Live, kau bisa pansos di situ. Dapat kau subscriber seketika. Tapi kalau di StreamYard mana bisa? Kau naik aja bukan pakai akun media sosial kok, gimana? Nggak bisa. Beda itu, beda. Bahkan di YouTube tidak bisa pansos. Orang naik ke YouTube itu tidak bisa naik pakai channel YouTube juga, nggak bisa. Dia naik pakai akun Google. Dan akun Google itu bukan akun medsos. Gimana kau itu? Pansos dari mana? Jangan kau botol terus, Rudi. Botolmu udah nggak ketulungan. Kita tunggu saja ya, Ferdinand. Jadi kepada Ferdinand Hutahayan, saya tunggu kepadamu ya, Ferdinand Hutahayan. Nanti malam saya akan live lagi. Dan ini akan live terus-menerus. Dan teman-teman tim Edis TV itu akan membahas kau terus. Sampai kau buktikan mulutmu yang berkata, uang itu akan kau kembalikan. Kasih tahu kalau memang duitmu sudah tidak ada lagi di rekening. Kasih tahu. Bilang, Dis, uang saya tinggal 15.000. Bilang. Ya, biar kita ampuni. Nggak apa-apa, anggap-anggap beramal. Menolong sesama, ya. Gitu. Ya, silakan. Bang Sony, Silaban, STH. Silakan Bang. Gimana kabar Bang? Kabar puji Tuhan baik Bang. Gimana kabar Abang? Itu saya baru dengar kabar nih Bang. Abang ini Ya. sama si Ferdinand ya. Gimana itu ceritanya Bang? Oke, kita ulang lagi di ceritanya. Baik. Begini Bang ceritanya Bang. Jadi Ferdinand ini, dia itu kan nonton saya debat. Nah, ketika itu ada seorang namanya Rudi Yohanes Hutagalung. Ya. Nah, Rudi Yohanes Hutagalung ini karena dia berdebat dengan saya, dia nggak tahu lagi gimana caranya mengalahkan saya, karena dia dihajar sama netizen habis-habisan Bang. Sampai ampun dia sampai nangis dia Bang, sampai kalau anjing itu sampai ai. Nah, setelah dia begitu, dia inbox saya. Edis,
Kalau kau tidak mau berdamai, ku bongkar alamatmu, data-datamu semua sudah kupegang katanya. Nah, sama dia akhirnya diupload lah di YouTube dia, di channel YouTube-nya. Nah, kalau channel YouTube-nya ku promosikan, kalau channel YouTube-nya. Ya. Lihat ini Ruth, ku promosikan channel YouTube-mu Ruth. Nah, di channel YouTube-nya itu Bang, dia post lah, dia bikinlah di anunya itu, di video itu, alamat rumah saya, jumlah mutasi rekening, semua dianukan. Datanglah Ferdinand ini inbox saya. Gimana lah kita perkarakan? Pada waktu itu bulan Oktober 2025. Nah, memang kutanggapi baru sekitar 2 bulan yang silam kutanggapi. Berarti Oke, setahun. Le. Hampir setahun kutanggapi. Nah, setelah kutanggapi, kutanya dulu kan sama dia kan, gimana? Pasti? Dia minta bukti-bukti. Bukti dia pajang, nyebut, bukti screenshot, apa semua, ku kasih semua. Kan kutanya dulu Le, nggak mungkin nggak kalau nggak gol ngapain ku pakai dia kan gitu. Kutanya gol kata dia. Pasti kata dia. Oke, baik. Berapa biaya? 30 juta. Tak kutawar seperak pun. Seperak pun tak kutawar. 30 juta. Oke, Le. Ku kasih dulu 15 juta. Sisanya kekurangannya boleh nggak nanti setelah LP-nya keluar. Itu sengaja ku bikin karena apa? Biar dia semangat kerja. Ya kan? Ya, benar. Nah, kalau kita kasih semua nanti leha-leha dia, udah dikasih pun ngapain kita cepet-cepet. Gitu loh. Nah, karena seperti itu ku bilang, oke, setelah itu memang pada waktu itu dia buat somasi ke Bank BRI. Karena itu orang BRI pasti. Pasti orang Bank Rakyat Indonesia yang ngasih data saya ke Rudy Yohanes. Karena nggak mungkin orang bisa dapat itu. Masa dia bisa tahu sampai angka-angkanya, sampai inci-incinya, sen-sennya dia tahu semua. Gitu. Nah, setelah 3 hari, dibikinlah itu tulisannya kan. Jika dalam waktu 3 hari, Bank Rakyat Indonesia, dalam hal ini Bank Rakyat Indonesia cabang BRI Katamso Yogyakarta, tidak memberikan klarifikasi dan seterusnya, kami akan melakukan tindakan hukum baik pidana dan perdata. 3 hari lewat, nggak ada apa-apa, Le. Sampai sebulan, sampai Rudy itu sesumbar. Mana kau? Udah 3 hari lebih, udah mau sebulan. Kata dia. Udah seperti itu. Ku kirim sama pengacaranya, ya kan? Gimana, Le? Sudah dipermainkan ini, ya kan? Ya. Nah, tapi dengan santainya dia bilang bukti kurang katanya. Kenapa dia bilang bukti kurang? Sekarang waktu belum nerima duit kenapa nggak dibilang bukti kurang? Begitu. Gimana? Nanti duit kurang. Nah, makanya itu aku bilang sama Rudy. Karena Rudy kan bilang begini, Dis, pengacaramu itu lambat tolol katanya. Ku bilang lah sama Rudy, kalau pengacaraku lambat, ku akui Ruth. Walaupun orang lawan saya sekalipun, kalau benar ku iyakan loh. Kalau lambat ku akui Ruth. Aku tidak tahu apa penyebab mereka malas-malasan. Mungkin karena baru ku kasih 15 juta. Tapi hari ini ku lunasi, bilang begitu. Setelah ku lunasi, dia bahas omongan saya itu. Omongan saya yang mengatakan bahwa dia kerja lambat. Kenapa kok kau bilang kami kerjanya lambat? Wow. Apa kau pikir duit 30 juta itu banyak? Kecil duit 30 juta itu. Ku kembalikan sama kau. Ya udah, sesuai dengan mulutmu kembalikanlah. Kan gitu. Tapi aku tak percaya dia punya duit 30 juta. Mana ada duit Ferdinand 30 juta? Kalian bayangkan ya teman-teman ya, Ferdinand ini kan politisi. Politisi itu udah banyak menjumpai orang-orang dari yang paling aneh, paling nyeleneh, paling gila dan sebagainya, betul nggak? Betul nggak? Mereka punya pengalaman ketemu yang begitu-begituan. Tetapi baru kali ini dia melihat ada yang seperti Edis ini. Seperti Edis ini. Ya. Bisa memanfaatkan agama Kristen untuk tujuan pribadinya sedemikian gila. Kalian dengar sendiri ya, ini orang kesekian lah ya, karena sudah saking banyaknya orang-orang yang KTP-nya Kristen menghimbau kepada orang-orang Kristen jangan mau mendukung Edis. Karena Edis itu bukan Kristen.
KTP-nya doang yang Kristen. KTP Edis. Tapi pemahaman Edis, Yesus bukan Tuhan. Trinitas dibuang ke tong sampah. Ya, dan sebagainya lagi. Edis jelas mengajarkan ajaran baru. Oke? Dan dia hanya memanfaatkan kekristenan karena dia tahu orang Kristen di Indonesia itu banyak yang Islamophobia. Banyak orang Kristen Indonesia yang benci dengan Islam. Pengen membalaskan ya, sakit hati mereka. Pengen membuat orang Islam menjerit, marah, emosi gitu kan. Dan Edis menawarkan hal tersebut. Jadi sekali lagi teman-teman, tingkatan marketing paling tinggi adalah kalau kita bisa menjual produk yang menyentuh hati orang. Berapapun dibayar itu teman-teman. Kita ambil contoh. Kenapa? Ya, biaya foto nikah, yang berbau nikah, lahiran itu mahal. Karena emosi orang itu dimainkan di situ. Orang menganggap pernikahan itu sakral, sekali seumur hidup dan sebagainya. Walaupun ada yang sampai 2-3 kali nikahnya ya, tapi waktu dia menikah itu pertama, ya dia kan berpikir ini pernikahan saya terakhir. Ya, satu dan terakhir gitu. Jadi mereka akan rogoh kocek banyak, nggak ada masalah. Begitu juga lahiran, produk-produk anak itu, bayi-bayi itu mahal. Ya, tapi kenapa orang beli? Karena menyentuh perasaan. Produk-produk yang punya kenangan, punya nilai emosional, dijual mahal pun tetap laku. Ya. Emosional kena. Kenapa orang beli Harley mahal? Tetap dibeli. Ya, Harley mahal tetap dibeli. Karena emosionalnya gitu, bangga gitu kan. Keren dan sebagainya. Oke? Edis menawarkan produk yang luar biasa. Yaitu membalas kebencian kalian. Melampiaskan kebencian kalian kepada Islam. Edis bisa. Ya, dia bisa menghujat Islam. Dia bisa menghina Islam sedemikian rupa. Akhirnya Edis menjadi penjual hujatan nomor 1. Dan sekarang kita lihat ya, banyak nih yang mau niru Edis karena melihat kesuksesan Edis. Nah, biasa itu teman-teman. Kalau ada jualan yang laku, biasanya besok-besok akan muncul orang-orang yang meniru. Nah, sekarang ada tuh perempuan ya ngakunya dari Makassar namanya Kristi. Nah, itu juga penghujat. Demas yang sudah ditangkap penghujat ya. Nah, bermunculan tuh satu persatu. Halong Naiyas, nah, gitu kan. Kenapa mereka menghujat? Karena mereka melihat Edis berhasil kaya raya dari hujatan. Jadi mereka juga mau niru. Mereka juga mau jualan hujatan tersebut. Nah, ini yang bahaya. Ini yang bahaya. Kenapa? Pemerintah, penegak hukum gagal mengantisipasi. Gagal mengantisipasi. Ini kita buka-bukaan saja. Selama penghujat ini banyak yang bebas menghujat, tidak tersentuh oleh hukum, maka akan bermunculan orang-orang baru yang meniru mereka. Rudi Simamura alias anak Batak, kenapa dia menghujat? Karena dia lihat senior-seniornya, dia lihat Rudi Iskariot, sukses kaya raya, iri dia. Dia datang kan ke rumah Rudi, dia lihat, wih anjir besar kali. Bisa ya kaya raya dengan menghujat? Saya pikir kaya raya itu harus jualan, harus dagang ya. Kalau kerja lama kaya, harus dagang kita. Ternyata dengan menghujat bisa gitu. Dia tiru lah. Dia tiru, cuman dia nggak tahu kapan maju, kapan mundur. Kalau Rudi Iskariot pintar dia. Dulu dia hujat. Begitu dia lihat kondisi tidak memungkinkan, dia rem. Dia hapus semua video-video lamanya. Dia akui sendiri kan, video-video yang dianggap berbahaya, dia delete. Dia tahu kapan maju, kapan mundur. Edis ini membuat standar baru. Ya, membuat standar baru bahwa penghujat itu harus seperti ini. Harus seperti dia. Dia mengajarkan bagaimana memanfaatkan orang Kristen yang polos-polos ini agar mau merogoh kocek sebanyak-banyaknya. Bayangkan teman-teman. Edis berhasil menjadi pengemis paling sukses, paling kaya raya. Nggak ada satupun ya pengemis yang bisa mengimbangi Edis. Kalau kita lihat di berita, ada pengemis kaya ya. Paling kaya saya lihat rupanya dapat 2 juta. Ya, dapat 10 juta sebulan gitu kan, 2 juta sehari. Ada yang dapat 20-30 juta. Itu udah dianggap sebagai pengemis paling sukses tuh. Dapat 30-40 juta. Bisa punya rumah di komplek. Kalau nggak dia bisa buat rumah yang besar gitu kan. Rumah ukuran 10 kali 20 meter gitu. Oh, itu udah dianggap sukses tuh pengemis itu. Ternyata Edis jauh di atas itu semua. Anjir.
Edis bisa dapat 30-40 juta sehari. Nggak ada pengemis satupun di muka bumi ini yang bisa seperti Edis. Ya, belum ada. Oke? Kalau kita bicara pengemis. Tapi kalau kita jualan Tuhan, ada banyak, kita harus akui ya. Masih banyak orang-orang lain yang jual-jual Tuhan, ya, pengalaman surga neraka, ya, mengatakan dia dipilih oleh Tuhan. Nah, itu banyak tuh, apalagi di Amerika, di Afrika. Ya, di Afrika tuh sampai bisa terbang dia bilang. Ya, dia bisa bangkit dari kematian gitu. Aduh, itu laku teman-teman. Sampai bisa beli private jet dan sebagainya. Itu memang kita nggak pungkiri orang-orang sekarang ini makin canggih, ya, handphonenya makin smart gitu kan, smartphone, handphonenya makin smart, orangnya makin bodoh gitu. Kenapa orangnya makin bodoh? Karena orang terlalu tergantung dengan handphone sekarang. Coba kali-kali, banyak orang kali-kali nggak bisa sekarang, karena dia pikir kali-kali mending tekan kalkulator di handphone, udah siap. Ya, bahkan mohon maaf ya, saya sampai ketawa kadang-kadang kalau ada orang nggak bisa kali-kali dan tambah-tambah. Itulah saya bilang zaman sekarang peralatan makin smart. TV sekarang udah smart, ya. Kulkas, semua produk elektronik sudah smart, sudah terhubung dengan ekosistem. Dari handphone sudah bisa kendalikan, mati, hidupkan peralatan. Ya, kapan air purifier saya harus dicuci, ya, muncul. Ya, kapan AC saya perlu dicuci, muncul. Udah semua pintar, tapi orangnya yang tambah bodoh sekarang. Manusianya yang tambah bodoh. Miris kita kadang-kadang. Ya, bahkan anak-anak sekarang saya lihat ada yang bilang gini, bang, ngapain belajar ini? Kan tinggal tanya Google, ada jawabannya gitu kan. Ngapain pelajari? Nanti udah lupa juga, 2-3 tahun lagi kita lupa kok gitu kan. Ya, udah lupa kita, Bu. Mending kita nanti kalau ditanya, ya tanya Google aja gitu. Bahkan ada anak-anak sekarang ujian, ya, dia ujian nanya ke Google, guys. Nanya ke Google, anjir, jawabannya benar semua. Itulah saya bilang orang sekarang karena terlalu tergantung, jadinya mulai bodoh-bodoh. Kacau ini. Ini nggak nyambung sama Edis ya, tapi saya cuma mau bilang, jangan seperti orang-orang ini. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan sebelum kita melebar lagi terlalu jauh. Tapi yang pasti Ferdinand akhirnya tahu ya. Ferdinand akhirnya sadar bahwa klien dia yang bernama Edis ini adalah klien yang psikopat. Padahal kasusnya ini baru teman-teman, baru dia tangani 1,5 bulan. Ya, dia dihubungi 2 bulan lalu. Bulan Juni. Tapi kan lama di pemberkasan, karena surat kuasa itu harus fisik, harus asli, harus dikirim, ya, dari Amerika teman-teman. Dari Amerika ya bukan 1 hari nyampe, ini bukan yakin esok sampai punya paket ya, bukan JD pasti sampai, enggak. Berhari-hari ke Amerika coy, balik gitu kan. Lapor ke polisi juga nggak bisa kan. Lapor sekarang, wah Pak saya nggak mau tahu, harus diproses sekarang, nggak bisa. Ini siapa gitu. Ya, sampai Ferdinand terkejut, dikiranya goreng tahu apa. Lapor sekarang harus pasti, Rudi Iscariot ditangkap juga. Nah inilah mental Polikarpus. Mental Polikarpus itu suka merengek, dan semua rengekan dia harus dipenuhi. Kalau nggak tantrum dia. Ini Oten, Polikarpus. Mereka bangun tempat ibadah ilegal. Tempat ibadahnya ilegal. Begitu dibubarkan, nggak mau tahu, lapor polisi, harus ditangkap tuh orang-orang. Harus diizinkan. Ya. Mereka bilang, saya nggak mau tahu, ini tanah-tanah saya sudah beli, saya nggak peduli izin, pokoknya harus jadi tempat ibadah. Pokoknya. Coba kalian lihat, kalau sama Oten itu, paling sering kita diskusi apa? Pokoknya. Semua berbicara tentang memaksakan kehendak. Tahu kenapa teman-teman? Mereka suka memaksa kehendak karena doktrin yang salah. Doktrin apa itu bang? Nah, ini kan banyak yang nanya nanti. Doktrin apa yang salah dari mereka sehingga mereka tantruman dan suka memaksa kehendak? Doktrin bahwa mereka adalah anak Tuhan. Ya. Doktrin bahwa mereka anak Tuhan, jadinya mereka berkuasa, mereka bisa suka-suka. Coba kalian pikir, ya, doktrin ini baik atau buruk? Mereka bilang, oh beda, Islam hamba, ya. Kalau kami anak, kami raja gitu kan. Karena dia merasa dia anak raja, dia anak Tuhan, dia bisa suka-suka. Betul nggak? Kalau ada orang, pangeran, anak raja, bisa nggak dia suka-suka di kerajaan? Bisa, karena dia anak raja. Jadi karena mereka berpikir mereka anak Tuhan, mereka boleh suka-suka. Mereka mau si A masuk penjara, harus masuk penjara. Gimana caranya? Harus gitu kan. Itu cara mereka. Karena mereka berpikir mereka anak Tuhan. Itulah saya bilang doktrinnya yang salah.
memanjakan. Ini ibaratnya anak kecil yang dimanjakan sehingga dia suka-suka, tantruman. Begitu nggak dipenuhi keinginannya, emosi. Umat muslim beda. Umat muslim, kita hamba, kita harus sadar diri, jangan memaksakan kehendak kita. Ya, kita pingin A, ternyata Allah nggak kabulkan. Allah malah berikan yang B dan C. Kita bersyukur karena kita hamba. Kita bersyukur masih bisa dapat B dan C. Jadi kita yakin itu yang terbaik karena dari Allah. Dari Allah itu rencana. Itu yang terbaik. Kalau mereka kan nggak, oh saya anak Tuhan, saya pemilik segalanya, nggak mau tahu. Ya, nggak mau tahu. Saya laporkan harus ditangkap. Kayak Rudi sekarang, laporkan saya, nggak ada bukti, nggak ada apa, bikin bukti sendiri, bikin fitnahan sendiri ya. Ini buktinya, dia menghujat gitu. Anjir, apa itu? Saya aja baru tahu. Dia buat sendiri semua, aduh suka-suka mereka teman-teman. HTD dibilang saya yang ciptakan, bayangkan. Ya, dikiranya HTD itu Gojek apa gitu kan, orang pengangguran apa gitu, tiba-tiba bisa saya suruh-suruh. Ya, macam betul aja sanggup saya bayar HTD untuk suka-suka, dan mau pula dia kan, nggak mungkin. Dia pendeta kok. Ya. Itulah saya bilang Oten ini memang ngeri teman-teman. Memaksakan kehendaknya tuh yang nggak tahan kita. Ya, zolim mereka. Semoga ini jadi pelajaran ya bagi Ferdinand Huta-Heian. Bahwa ya beginilah Polikarpus ya, mungkin dia kan selama ini nggak tahu, dia kira oh ini kan mewakili agama Kristen, orangnya pasti baik. Anjir, mereka bukan mewakili Kristen, mereka manfaatkan Kristen ya, kamu sudah sadar kan, Ferdinand sudah sadar, oh dia cuman berbohong, cuman manfaatkan Kristen untuk menggarap donasi demi kepentingan pribadi. Di situ macam MP bilang ya, digenggam itu nggak akan dilepas sama dia, satu tetes. Bahkan kalau dia genggam pasir, ya, dia genggam pasir teman-teman. Jangan harap pasir itu ada yang tumpah. Walaupun satu butir pasir sekalipun, nggak akan tumpah. Ferdinand sudah kasih LP, ya, Robert Lele. Kalau bilang ya udah setengah gitu kan. Terus yang punyanya Rudi sekarang dia sudah somasi Bank BRI. Udah somasi Bank BRI, atau ada yang dia kerjain gitu. Tiba-tiba minta, nggak mau tahu 30 juta harus kembali lah. Apa ini teman-teman? Apa ini? Kecuali Ferdinand ada janjiin dalam waktu sampai tanggal sekian 22 LP harus ada. Nah itu kamu boleh tagih. Ini lagi proses. Kamu yang nggak sabaran, kamu maki-maki orang, ya, kamu fitnah orang udah kadung sakit hati. Belum lagi dari awal Ferdinand mungkin waktu lihat anjir 2 miliar kamu dapat ya, donasi 2 miliar, kamu kasih saya 30 juta, ya, saya minta 50, kamu tawar 30. Oh biadab memang ya, biadab ini orang. Itulah yang terjadi ini teman-teman. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Kalian yang nilai sendiri ya, terutama teman-teman Kristen. Semoga kalian bisa menilai dengan bijak, hilangkan kebencian. Menurut kalian benar nggak yang dilakukan ini? Ya, kalian yang nilai. Oke, sekian dari saya. Dan bagi teman-teman, jangan lupa kita jualan madu ya. Gula aren juga kita jual, Dan yang paling favorit adalah madu Hutan Aceh. Bagi yang udah tes, dijamin ketagihan. Sekian dari saya, makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.